Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-471. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan tetap tinggal di dalam gua Tianying. Murong Qian-Qian dan trio Tianying juga menjalani retret sementara karena luka-luka mereka. Hanya Xiaoyan yang tersisa di dalam gua yang megah ini. Terdapat sebuah panggung batu yang menggantung di tengah kabut tipis. Xiaoyan duduk bersila di atasnya. Kedua tangannya membentuk segel latihan. Metode ki seni api di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi alam yang kuat dengan cepat berkumpul menuju Xiaoyan. Panggung batu ini awalnya adalah panggung batu yang biasa digunakan Tianying untuk berlatih. Karena telah dipilih olehnya, energi alam yang terkumpul di sekitar panggung batu ini secara alami sangat padat. Setelah Tianying retret, tempat ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Setelah beberapa waktu berlatih, Xiaoyan kembali membuka matanya. Auranya juga telah mencapai puncaknya. Tubuh Xiaoyan yang sedang duduk bergerak sedikit. Ia bahkan bisa merasakan riak energi samar menyebar dari ruang kosong di sekitarnya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ia sedikit meregangkan tubuhnya. Segera, ia mulai mengukur pertarungannya dengan trio Tianying. Langkah kepunahan langit telah mencapai tahap gerakan angin tingkat lanjut. Harus dikatakan bahwa ini sangat membantu Xiaoyan saat ini. Dengan langkah kepunahan langit, jelas tak ada seorang pun di bawah kelas studi yang dapat menandingi kecepatan Xiaoyan. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Xiaoyan yang menakutkan telah melampaui dirinya sendiri. Seperti yang tercermin dalam pertempuran besar melawan trio Tianying. Xiaoyan tak lagi takut pada siapapun di bawah kelas Dodi. Kali ini, ia sepenuhnya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan Raja Utara pun tak perlu turun tangan. Harus diakui, Xiaoyan saat ini sudah tak kalah dengan Bandi Bintang 9. Hanya dengan mengandalkan kekuatan bertarungnya sendiri. Tentu saja. Meskipun demikian, hati Xiaoyan masih dipenuhi tekanan yang tak tertandingi. Lagi pula, apa yang akan dihadapinya bukanlah bandi biasa. Di antara 4 sekte besar, terdapat banyak bandi bintang 9, dan Dodi elit sejati pun tak kurang. Jika ia tak mampu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, mengandalkan kekuatan bertarungnya saja bukanlah solusi jangka panjang. Oleh karena itu, hanya kekuatan sejati yang dapat membantu Xiaoyan terhindar dari malapetaka. Jika ia ingin mendapatkan kekuatan secepat mungkin, hanya ada satu jalan yang bisa ia tempuh. Pil roh es. Meskipun Xiaoyan tidak ingin kehilangan Guyu, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun seperti guru dan teman. Seperti yang dikatakan Guyu, ini adalah tanggung jawabnya. Bahkan Xiaoyan pun tidak bisa mengelak. Xiaoyan mendesah pelan dengan emosi yang rumit. Baru kemudian ia berdiri. Ia berpikir sejenak dalam hati sebelum tubuhnya bergerak dan terbang keluar dari kediaman lang-langit. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan sudah muncul di depan sebuah gunung berapi. Ketinggian gunung berapi ini tidak lebih rendah dari Gunung Tianying. Area dalam radius beberapa ratus kilometer dari gunung berapi ini berwarna merah cerah. Magma mengalir keluar dari celah-celah di sekitar gunung berapi, berubah menjadi sungai magma yang perlahan mengalir ke kejauhan. Sesekali, akan ada sekelompok gelembung besar yang keluar dari magma. Setelah itu, gelembung-gelembung itu akan meledak dan melepaskan gas panas, menyebabkan suhu tempat ini menjadi semakin menakutkan. Berdiri di atas mulut gunung berapi, Xiaoyan masih bisa merasakan suhu yang menakutkan dan energi liar dan dahsyat yang terkandung di dalam magma meskipun berada ribuan kaki jauhnya. Tentu saja, hal ini tentu saja tidak layak disebutkan kepada Xiaoyan. Ia, yang memiliki api surgawi, sama sekali tidak peduli dengan sedikit magma yang ada di depannya ini. Bahkan dasar magma, yang tampaknya mustahil dimasuki orang lain, terasa seperti tempat tak berpenghuni bagi Xiaoyan. Benar. Tujuan perjalanan Xiaoyan kali ini adalah mencapai dasar gunung berapi ini. Lebih tepatnya, itu pasti singa api di dasar gunung berapi ini. Sudut mulut Xiaoyan perlahan menyunggingkan senyum saat ia menatap gunung berapi di bawahnya. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan ia telah muncul di atas magma panas dengan bagai kilat. Xiaoyan sekali lagi tersenyum saat ia menatap magma panas di bawah kakinya. Ia melambaikan tangannya yang besar dan api surgawi di telapak tangannya mengeluarkan suara embusan saat membubung. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api surgawi pun mulai bergolak. Pada saat yang sama, magma panas di bawah kaki Xiaoyan dengan cepat terbelah, membuka jalan lurus bagi Xiaoyan untuk menuju ke bawah. Xiaoyan berhenti ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan langkah kepunahan langit langsung digunakan.
Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api surgawi pun mulai bergolak. Pada saat yang sama, magma panas di bawah kaki Xiaoyan dengan cepat terbelah, membuka jalan lurus bagi Xiaoyan untuk menuju ke bawah. Xiaoyan berhenti ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan langkah kepunahan langit langsung digunakan. Tubuhnya dengan cepat melesat turun menuju dasar magma. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan langsung terbang sejauh hampir 10.000 kaki menuju dasar magma. Baru pada saat itulah penghalang cahaya Doqi yang menyilaukan muncul di depan mata Xiaoyan. Aku sudah sampai. Dengan senyum di hatinya, kecepatan turun Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, ia telah muncul di luar penghalang cahaya. Pada saat ini, singa api yang sedang berlatih bersila di suatu titik di dalam penghalang cahaya juga merasakan aura Xiaoyan. Seketika, ia tanpa sadar sedikit mengernyit dan mundur dari kondisi latihannya. Baru kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya. Pada saat yang sama, penghalang cahaya Doqi di depan Xiaoyan otomatis terbelah membentuk jalur yang hanya bisa dilewati satu orang. Xiaoyan melangkah maju dan memasukinya. Haha, tak disangka saudara Xiaoyan benar-benar datang ke tempatku yang membosankan dan menjengkelkan ini. Bolehkah aku tahu saran apa yang kau punya untukku? Tawa singa api yang dalam dan berani langsung terdengar bagai guntur saat mereka bertemu. Singa api adalah orang yang lugas. Setelah beberapa kali bentrok, ia tidak hanya memperlakukan Xiaoyan sebagai ahli setingkat, tetapi juga sebagai teman. Oleh karena itu, ia tentu saja tidak sesabar saat berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak membenci nada bicara singa api. Sebaliknya, ia merasa hal ini akan membuatnya lebih akrab dengan Xiaoyan. Setelah tertawa beberapa kali menanggapinya, Xiaoyan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat pandangannya ke arah singa api di depannya dan berkata sambil tersenyum. Haha, benar juga. Seperti kata pepatah, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Alasan saya datang kali ini memang karena saya membutuhkan bantuan kakak singa api. Mendengar Xiaoyan memanggilnya kakak, singa api langsung merasa lega. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau ada sesuatu, kakak Xiaoyan tinggal bilang saja. Lagi pula, Nona muda juga bilang kalau kamu bisa membicarakannya dan kami bisa melakukannya. Kami pasti akan membantu. Hahaha. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa lagi. Namun, raut wajahnya segera pulih. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, dari yang kulihat, energi api kakak singa api memang diberkahi oleh alam. Kurasa gunung berapi ini pasti punya sejarah yang cukup panjang. Ucapan Xiaoyan terhenti sejenak. Singa api mengangguk dan memberi isyarat agar Xiaoyan melanjutkan. Karena itu, aku ingin bertanya apakah kakak singa api punya beberapa barang yang kubutuhkan. Mendengar ini, alis singa api tanpa sadar berkedut. Ia langsung tersenyum lega. Tangannya diletakkan di pinggang sambil menertawakan Xiaoyan. Haha, aku hampir lupa. Saudara Xiaoyan adalah seorang alkemis. Kalau begitu, saudara Xiaoyan bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak punya apa-apa lagi di sini. Tetapi selama itu beratribut api, entah itu bahan obat yang berusia lebih dari 1000 tahun atau kristal api yang berusia beberapa ratus tahun, saya bisa dengan mudah menemukan beberapa di antaranya untuk Anda. Hehe, bukan berarti aku menyombongkan diri, asal kau bisa menyebutkannya. Aku jamin aku bisa mengeluarkannya untukmu. Soal penyimpanan bahan obat, bahkan jika Tianning dan Zhonggang dijumlahkan, mereka belum tentu punya sebanyak aku. Haha, setelah membual, wajah singa api justru menunjukkan ekspresi bangga. Melihat ini, Xiaoyan langsung menghela napas lega. Meskipun ia datang dengan tujuan kali ini, ia tidak berani menjamin bahwa beberapa hal yang ia cari akan benar-benar ditemukan di sini oleh singa api. Namun, mendengar kata-kata yang terakhir saat ini, sedikit kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan. Setelah menyusun kata-katanya dalam hati, Xiaoyan menatap singa api di depannya dengan ekspresi terkejut. Ia menangkupkan kedua tangannya dan membuka mulut untuk berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, pertama-tama aku akan berterima kasih kepada kakak singa api di sini. Setelah mengucapkan terima kasih, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Ia memberitahu singa api tentang bahan-bahan obat yang ia butuhkan, serta beberapa kristal api khusus yang ia butuhkan untuk menyempurnakan inkarnasi. Buah lava, anggur esensi api berkobar. Namun, saat Xiaoyan terus berbicara satu demi satu, ekspresi wajah singa api berubah dari ekspresi santai dan senang di awal menjadi ekspresi kusam dan tercengang di akhir. Bab ke-472, di dasar gunung berapi di kedalaman pegunungan Silin. Mulut singa api terbuka lebar saat ia menatap kosong ke arah Xiaoyan di depannya. Ekspresi wajahnya tampak agak menarik saat ini. Xiaoyan, yang berada di depannya,
terus-menerus menyebutkan nama-nama berbagai bahan obat. Jumlahnya hampir 100. Meskipun singa api bersikap acuh tak acuh terhadap sebagian besar bahan obat, saat Xiaoyan terus berbicara, ekspresi singa api tanpa sadar mulai berubah. Bahan obat yang disemburkan Xiaoyan memiliki nilai dan khasiat obat. Awalnya, bahan-bahan obat tersebut merupakan bahan obat kualitas terendah yang berusia 100 tahun. Saat ini, usianya bahkan telah mencapai 1000 tahun atau bahkan beberapa ribu tahun. Bahan obat seusia ini adalah sesuatu yang bahkan singa api anggap sebagai nyawanya. Namun, Xiaoyan di depannya telah dengan paksa mengambil setengah dari semua bahan obat berharga yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Begitu ia membuka mulutnya, kemungkinan besar tak seorang pun akan bisa menerima hal seperti itu. Terlepas dari siapapun yang melakukannya, hanya karena orang yang berdiri di depan singa api saat ini adalah Xiaoyan. Jika orang lain, singa api pasti sudah mengamuk sejak lama. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata terakhirnya, wajah singa api tak lagi berekspresi. Ia hanya mengangguk kaku pada Xiaoyan. Secercah keputusasaan terpancar di mata coklat kemerahannya. Tak berdaya. Bagaimana mungkin ia bahagia ketika melihat harta keluarganya dirampas orang lain? Melihat ekspresi wajah singa api, Xiaoyan pun sedikit terkejut. Namun, ia langsung tertawa pelan dan berkata kepada singa api, "Jangan khawatir. Hehe, saudara singa api. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu secara cuma-cuma. Kau hanya menjanjikan satu hal padaku. Jadi aku hanya akan mengambil satu hal darimu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan pil kaisar untuk menukar barang-barang lainnya. Bagaimana menurutmu?" Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi singa api langsung terkejut. Seketika, seluruh suasana hatinya langsung membaik. Senyum gembira pun langsung mengembang di wajahnya yang kasar. Meskipun bahan-bahan obat itu sangat berharga dan dianggapnya sebagai harta karun, yang membuat singa api merasa tak berdaya di saat yang sama adalah energi liar dan dahsyat yang terkandung di dalamnya mencegahnya memurnikannya untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, meskipun bahan-bahan obat ini berharga, pada akhirnya mereka bagaikan jamur beracun di tangan singa api. Ia hanya bisa melihatnya, tetapi tidak bisa memakannya. Oleh karena itu, ketika mendengar Xiaoyan bersedia menggunakan pil obat untuk ditukar, singa api tentu saja sangat senang. Setelah tertawa, ekspresi singa api berubah. Ia segera melambaikan lengan bajunya dan memimpin jalan bagi Xiaoyan. Pada saat yang sama, ia juga tertawa sambil berkata, "Saudara Xiaoyan, silakan ikuti saya." Setelah suaranya terdengar, singa api memimpin jalan bagi Xiaoyan. Di belakangnya, Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Ia melangkah maju dan mengikutinya dari dekat. Karena itulah Xiaoyan berkesempatan untuk mengagumi ruang unik di dasar magma, tidak seperti yang ia bayangkan. Ruang di depannya tidak menjadi sunyi karena magma di luar penghalang cahaya Duki. Sebaliknya, tempat ini tampak dipenuhi kehidupan. Ada hutan kecil di depan mata Xiaoyan. Benar, itu hutan. Setiap pohon di hutan itu tampak berusia setidaknya beberapa ratus tahun. Cabang-cabangnya yang merah tua dan daun-daunnya yang merah tua membuat pohon-pohon ini tampak seperti api besar yang menyala sepanjang tahun. Sungguh mengesankan. Terlebih lagi, ini hanyalah hutan kecil. Sulit membayangkan betapa menakjubkannya pemandangan itu jika hutan sebesar itu dihuni olehnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada hutan di bawah untuk sesaat. Setelah itu, ia mengikuti singa api dan terbang melintasi langit di atas hutan. Setelah terbang sejenak, mereka segera muncul di luar sebuah gua gunung. Haha, tempatku ini tidak bisa dibandingkan dengan kediaman Tianying itu. Saudara Xiaoyan, tolong jangan membencinya. Haha, Xiaoyan tersenyum mendengarnya. Ia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, ia segera memasuki gua gunung. Bagian dalam gua gunung itu berupa tangga yang mengarah jauh ke dalam tanah. Meskipun berada jauh di bawah tanah, dinding batu yang memancarkan cahaya neon merah tua membuat gua itu tampak tidak terlalu gelap. Meskipun gua gunung itu sederhana dan sederhana. Ketika Xiaoyan pertama kali melangkah masuk, ia disambut oleh hembusan angin yang sangat panas. Hembusan angin yang tiba-tiba itu membuat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Bahkan napasnya pun menjadi sedikit tersengal-sengal. Namun, Xiaoyan segera pulih, merasakan hembusan angin yang datang ke arahnya. Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejut di hatinya. Hembusan angin ini begitu dahsyat hingga dapat dengan mudah membakar benda-benda biasa. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Xiaoyan tanpa sadar berseru takjub. Haha. Meskipun desain gua kakak singa api tidak sebagus milik kakak Tianying, jika seseorang berlatih di sini,
kemungkinan besar hasilnya akan lebih baik daripada di tempat Tian Ying. Hehe. Ini hanya relatif bagi para kultivator afinitas api seperti kita. Namun, aku benar-benar merasa beruntung. Meskipun aku tidak bisa menelan dan memurnikan bahan-bahan obat itu. Energi yang ditarik oleh benda-benda itu sangat membantuku. Karena itu, aku tidak memasukkan bahan-bahan obat itu ke dalam cincin penyimpananku. Sebaliknya, aku memindahkan bahan-bahan obat itu ke dalam gua gunung ini. Singa api tak kuasa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera, ia mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke bagian dalam gua gunung. Sesaat kemudian, Xiaoyan dan singa api telah mencapai bagian terdalam gua gunung. Setelah melewati beberapa pintu batu, tangan singa api membentuk segel dan membuka pintu batu terakhir. Ekspresi wajah Xiaoyan akhirnya berangsur-angsur menegang, berdiri di depan pintu batu. Yang menerpa wajahnya bukan hanya hembusan angin yang lebih kencang, tetapi juga aroma obat yang sangat kaya. Aroma obat itu begitu kuat hingga membuat Xiaoyan tanpa sadar bersin di tempat. Pemandangan ini membuat singa api tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Singa api, yang sudah terbiasa dengan lingkungan di sini, tidak peduli dengan makhluk kecil ini. Xiaoyan meliriknya. Yang bisa dilihatnya hanyalah deretan bahan obat yang mempesona, serta tumpukan bahan langka dan kristal api yang membuatnya tanpa sadar tergerak. Saat ini, semua bahan obat di hadapan Xiaoyan adalah bahan obat berelemen api. Sebagian besar bahan obat tersebut sangat langka sehingga bisa dianggap tak ternilai harganya di dunia luar. Selain beberapa yang tidak penting, sisa bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan pada dasarnya semuanya terkumpul di sini. Bunga api yang membara, buah naga api, dan batang kilin api. Tatapan Xiaoyan kosong saat ia menatap bahan obat di depannya. Setiap kali ia membaca sebuah nama, hatinya tanpa sadar bergetar hebat. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah meskipun demikian, masih ada beberapa bahan obat yang bahkan ia sendiri tidak dapat mengenalinya. Terlebih lagi, dari aroma obat yang kaya yang dikandungnya. Beberapa bahan obat ini jelas merupakan yang paling berharga di antara bahan obat di daerah ini. Haha, saudara Xiaoyan, tidak perlu berbasa-basi. Bagaimanapun, saya menyimpan bahan obat ini dan tidak banyak gunanya. Selama saudara Xiaoyan tidak keberatan, silakan ambil sebanyak yang kau mau. Singa api langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi rasa bangga saat menatap Xiaoyan. Tangannya yang besar menunjuk bahan obat di gua batu di depannya sambil tertawa terbahak-bahak. Hati Xiaoyan semakin gembira ketika mendengar kata-kata singa api. Namun, ia akhirnya menahan kegembiraan di hatinya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah singa api di depannya. Saudara singa api, kata dua itu baru saja keluar dari mulut Xiaoyan ketika singa api sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiaoyan dengan paksa dan tertawa terbahak-bahak. Hehe, tidak perlu berbasa-basi. Silakan ambil sebanyak yang kau mau. Tapi, ingat, saat kau meracik pil obat tingkat kaisar, jangan lupakan aku. Haha, Xiaoyan mengangguk berat ketika mendengar ini. Segera, ia menangkupkan kedua tangannya ke arah singa api dan berkata, Kakak singa api, jangan khawatir. Aku, Xiaoyan, menjaminmu bahwa sebelum aku meninggalkan wilayah barat nanti, aku pasti akan memurnikan pil kesengsaraan kaisar dan memberikannya kepada kakak singa api. Ekspresi wajah singa api tiba-tiba terhenti ketika mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata merah kecoklatannya. Ia telah mengatakan begitu banyak dan bersedia memberikan semua hartanya kepada Xiaoyan. Salah satu alasannya tentu saja untuk lebih dekat dengan Xiaoyan. Namun, alasan lainnya adalah pil kesengsaraan kaisar. Kekuatan singa api telah mencapai tingkat ban di bintang ke-9 selama ratusan tahun. Alasan mengapa kekuatannya belum menembus adalah karena ia khawatir tentang apa yang disebut kesengsaraan kaisar ini. Teror kesengsaraan kaisar jauh dari semudah yang mereka bayangkan. Saat itu, mereka bertiga secara pribadi telah menyaksikan seorang ahli dengan tingkat yang sama mati mengenaskan di bawah kesengsaraan kaisar untuk menembus ke kelas Dodi. Pada akhirnya, tak ada sedikit pun aura yang tersisa. Bisa dibilang, ia telah mati total. Dengan yang pertama sebagai contoh, Tian Ying dan dua lainnya tentu saja tidak berani mencoba menerobos dengan mudah. Karenanya, pil kesengsaraan kaisar telah menjadi sesuatu yang mereka dambakan di hati mereka. Pil kesengsaraan kaisar adalah pil obat ajaib yang dikatakan dapat meningkatkan peluang menerobos ke kelas Dodi. Efeknya dicari oleh semua makhluk hidup di seluruh benua. Tian Ying dan dua lainnya tentu saja tidak terkecuali. Namun, sebagai binatang ajaib, alkimia bukanlah keahlian mereka. Selain itu,
Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Mereka bahkan berperang dengan 4 sekte utama umat manusia. Karena itu, mereka hanya bisa memikirkan pil kesengsaraan kaisar. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat ini, setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan mengatakan hal yang paling mereka inginkan. Dengan cara ini, usaha mereka tidak akan sia-sia. Bagus. Kalau begitu, pertama-tama aku akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan di sini. Untuk bahan-bahan obat ini, aku akan memberikan semuanya kepada saudara Xiaoyan. Setelah tertawa terbahak-bahak, singa api akhirnya berdiri di sampingnya dengan ekspresi gembira. Tatapan Xiaoyan sekali lagi tertuju pada bahan-bahan obat itu. Matanya memancarkan kegembiraan yang mendalam. Bab ke-473. Di dalam gua batu, Xiaoyan dengan hati-hati meletakkan bunga api darah terakhir ke dalam kotak giok yang dibuat dengan indah. Baru setelah itu, ia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia menyimpan kristal api ke dalam cincin penyimpanannya. Ia mengangkat matanya untuk melihat gua batu kosong di depannya. Baru kemudian Xiaoyan berbalik dan menatap singa api. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah singa api. Singa api tersenyum tipis. Segera, mereka berdua meninggalkan gua batu satu demi satu. Sedangkan untuk pintu batu yang tebal dan berat, karena tidak ada lagi yang menjaganya, tentu saja tidak perlu menutupnya dengan sengaja. Untuk sesaat, perasaan sunyi yang tak terlukiskan tanpa disadari terpancar dari dalam gua batu yang masih dipenuhi angin panas. Setelah keluar dari gua batu, Xiaoyan dan singa api mengobrol cukup lama. Hubungan mereka berdua pun membaik dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Mereka berdua kini seperti teman lama yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, ketika seberkas cahaya putih muncul di ujung pandangan di timur, Xiaoyan, yang telah duduk bersila semalaman, perlahan membuka matanya di puncak gunung. Kelopak matanya sedikit bergetar saat ia perlahan membuka matanya. Setelah membuka matanya, Xiaoyan melambaikan tangannya dengan santai. 5 sinar cahaya langsung melesat keluar. Mengikuti pikiran Xiaoyan, mereka melayang di ruang kosong di hadapannya. Kelima sinar cahaya itu adalah 5 kristal api berkobar. Kristal api berkobar adalah jenis kristal api paling berharga yang diperoleh Xiaoyan dari gua singa api. Energi api yang terkandung di dalamnya tidak hanya yang terkuat di antara semua kristal api, tetapi kemurniannya juga telah mencapai tahap di mana ia dapat ditelan dan dimurnikan. Bahkan di dalam gua singa api, hanya ada 7 kristal api berkobar ini, tidak seperti kristal-kristal lain yang bertumpuk. Melihat 5 kristal api berkobar di depannya, Xiaoyan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Selama ia mampu memurnikan kelima kristal api berkobar di depannya ini sepenuhnya, ia akan dapat mengumpulkan ke-9 inkarnasi yang dibutuhkan untuk keterampilan tubuh 9 transformasi. Saat ini, hati Xiaoyan terasa sedikit bersemangat ketika memikirkan hal ini. Ia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang dimiliki tubuh aslinya ketika 9 avatar berkumpul menjadi satu. Xiaoyan berhenti ragu saat pikiran ini muncul di hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kelima kristal api berkobar segera bergerak sesuka hatinya, mengelilingi tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, manik jiwa dalam pikiran Xiaoyan yang berisi semua kekuatan jiwa Xiaoyan mulai bergetar hebat. Segera, kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Dengan tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya, itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Bas. Kekuatan jiwa yang tak berbentuk mengembun menjadi badai jiwa yang mengerikan dalam kehampaan dan dengan cepat menyapu cakrawala. Pada saat yang sama, tekanan yang menakutkan langsung turun ke area tersebut. Pada saat berikutnya, dengan pikiran dari Xiaoyan, kekuatan jiwa yang tak berbentuk langsung mengembun menjadi banyak bilah tajam tak berbentuk. Dengan pikiran dari Xiaoyan, bilah tajam tak berbentuk segera merobek kehampaan dan dengan kejam menebas ke arah 5 kristal api yang membara. Clang. Dengan suara keras, gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan dan dahsyat menyapu area itu bagai gelombang pasang. Kemanapun ia lewat, dunia bergetar. Semua makhluk hidup dalam radius beberapa ribu mil dipenuhi ketakutan saat ini. Clang. Pada saat yang sama, di 3 gua yang berbeda, elang langit, singa api, dan Geng Xiong semuanya mengangkat kepala mereka saat ini. Tatapan mereka serius saat mereka melihat ke arah asal tekanan spiritual itu. Pada saat ini, bahkan wajah cantik Murong Qian akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Aura ini memang Xiaoyan. Namun, dari kelihatannya, mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Elang langit mengerutkan kening erat di dalam gua. Hatinya merenungkan situasi di luar gua saat ini.
Murong Qian-Qian juga terbang dari kejauhan di sampingnya. Ekspresi khawatir muncul di wajah cantiknya. Orang itu akan baik-baik saja, kan? Elang langit tersenyum tipis dan menghibur Murong Qian-Qian ketika mendengar kata-katanya yang dipenuhi kekhawatiran. Nona muda, yakinlah bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Xiaoyan. Dia bukan orang biasa. Bahkan kami bertiga tidak dapat dengan mudah menangkapnya. Tentu saja mustahil bagi orang lain untuk melakukannya juga. Kecuali kalau orang yang datang itu seorang dodi elit. Mendengar ini, Murong Qian-Qian memelototinya dengan tajam. Setelah itu, ia mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi tidak senang. Tubuhnya yang indah bergerak di depan mata malunya dan dengan cepat terbang keluar dari gua tempat tinggal elang langit. Di belakangnya, elang langit tidak berani meremehkannya. Tubuhnya bergerak dan ia dengan cepat mengejar. Pada saat yang sama, singa api dan Gengjong juga muncul di luar gua tempat tinggal mereka masing-masing di dua tempat lain. Kaki mereka menginjak udara kosong dan mereka dengan cepat bergegas ke arah asal tekanan spiritual. Dalam sekejap mata, keempat sosok manusia itu telah tiba di luar gunung tempat Xiaoyan berada. Mereka berdiri di udara kosong 1000 kaki jauhnya dan melihat Xiaoyan yang mengendalikan banyak pedang spiritual dari kejauhan. Ekspresi keempat orang yang bergegas menghampiri tanpa sadar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Murong Qian-Qian juga tanpa sadar sedikit mengernyit. Mulut kecilnya mengerucut dan ia baru saja akan melangkah maju ketika ia buru-buru dihentikan oleh elang langit di saat kritis. Nona muda, melihat penampilan Tuan Xiaoyan saat ini, sebaiknya jangan ganggu dia. Kalau tidak, jika kekuatan spiritualnya mengalami serangan balik, hasilnya pasti akan sangat buruk. Emosi nona muda Murong Qian-Qian akhirnya mereda ketika mendengar kata-kata elang langit. Ia berpikir dalam hatinya, jika Xiaoyan benar-benar mengalami serangan balik dari kekuatan spiritualnya dan meninggalkan jejak yang tak dapat diubah, ia akan benar-benar menjadi orang berdosa. Dalam hati, ia dipenuhi rasa tak berdaya dan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, ia hanya bisa berdiri di udara kosong. 1000 kaki jauhnya dari Xiaoyan, ia merasakan kekuatan spiritual yang mengerikan terpancar setiap kali mereka bertabrakan. Ekspresi terkejut juga muncul di wajah merah mudanya yang cantik. Elang langit dan dua lainnya bergandengan tangan. Mereka membentuk penghalang cahaya doki raksasa 1000 kaki dari Xiaoyan, menyelimuti Xiaoyan dan seluruh ruang kosong di dalamnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Setengah bulan kemudian, suara benturan spiritual berangsur-angsur menghilang. Pada saat tertentu, tubuh Xiaoyan, yang telah duduk selama setengah bulan, akhirnya sedikit bergetar. Seketika, tekanan kekuatan spiritual yang menakutkan yang telah menyelimuti seluruh tempat selama setengah bulan tiba-tiba menghilang. Segala sesuatu di dunia tampak jauh lebih ringan saat ini. 4 sosok manusia melesat cepat di langit ketika tekanan menghilang. Dalam sekejap mata, mereka berdiri di depan Xiaoyan. Namun, tepat ketika mereka hendak membuka mulut untuk berbicara, pemandangan yang muncul di depan mereka membuat ekspresi wajah mereka berempat langsung menegang. Keempat sosok manusia itu seperti 4 patung es. Wajah mereka muram saat mereka berdiri di tempat. Kedua mata mereka terbelalak lebar dan mulut mereka menganga lebar. Ekspresi wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Saat itu, saat Xiaoyan berdiri, sekelompok orang berdiri di depan kelompok Murong Qian-Qian. Total ada 10 sosok manusia, masing-masing memiliki wajah yang sama. Bahkan pakaian yang mereka kenakan, ekspresi wajah, dan tatapan mata mereka pun sama persis. Ke-10 orang ini tampak seperti berasal dari orang yang sama. Di antara ke-10 orang ini, selain Xiaoyan yang berada tepat di tengah puncak gunung, sisanya tentu saja merupakan inkarnasi dari teknik tubuh 9 transformasi. Bersambung ke bab selanjutnya.